Perkenalkan, nama saya Jarwani Linda Listik Safitri dengan nomor induk 1940210124. Saya dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang penggunaan diksi dan penggunaan paragraf dalam penulisan karya tulis ilmiah. Nah, dalam penjelasan ini saya membagi menjadi dua, yaitu penggunaan diksi dan penggunaan paragraf. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang penggunaan diksi. Sebelum itu saya akan menjelaskan pengertian dari diksi sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, diksi adalah pemilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan yang diperoleh oleh penulis untuk memberikan efek tertentu kepada pembaca. Bisa diartikan diksi ini adalah sebuah seni dalam berkomunikasi dari penulis kepada pembaca. Lalu apa saja kaidah dalam penggunaan diksi? Yang pertama, kaidah kelompok kata atau frase. Dalam kelompok kata dan frase ini ada 3, yaitu penggunaan kata tepat, seksama, dan lazim. Untuk yang kedua, kaidah makna kata. Ini bisa dibedakan berdasarkan jenis makna berdasarkan bentuk, jenis makna berdasarkan sifatnya, jenis makna berdasarkan wujudnya. Selanjutnya adalah kaidah lingkungan sosial. Dalam kaidah lingkungan sosial ini terdapat beberapa, yaitu tingkat sosial penggunaan, tingkat kata sesuai daerah, formal atau non formal, penggunaan khusus atau umum. Lalu selanjutnya kaidah karang mengarang. Nah, dalam kaidah karang mengarang ini terdapat, yaitu yang pertama kata ilmiah, kata populer, jargon, dan slang. Nah, lalu apa saja syarat-syarat yang digunakan atau penggunaan diksi di dalam penulisan karya ilmiah tersebut? Nah, untuk yang pertama, hindari sejauh mungkin bahasa substandar sendiri adalah bahasa yang hanya dimengerti oleh beberapa kata atau bahasa yang sesuai kelasnya, yaitu gunakan bahasa yang bisa dimengerti oleh semua orang. Selanjutnya adalah penggunaan kata ilmiah itu dikhususkan pada artikel-artikel tertentu atau penulisan karya ilmiah tertentu yang memang ditujukan untuk instansi khusus. Apabila karya tulis itu diperuntukkan oleh masyarakat atau orang-orang yang di luar instansi tersebut, maka harus menggunakan kata-kata yang umum. Untuk yang ketiga, hindari jargon dalam penulisan yang dibaca oleh umum. Seperti yang saya ucapkan pada poin kedua itu, pada penggunaan kata ilmiah. Nah, dalam penggunaan kata jargon ini juga dianjurkan jangan digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah yang ditujukan oleh umum. Jargon-jargon itu seperti bahasa-bahasa yang kayak bahasa Latin atau kata-kata istilah yang kata lain dari kalimat umum tersebut. Nah, yang keempat, penulis atau pembicara dianjurkan untuk menghindari pemakaian kata slang, karena dapat kita ketahui slang ini adalah kata yang populer atau kata yang dia tidak ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia dan yang pasti hanya dimengerti oleh beberapa generasi atau beberapa kelompok. Dianjurkan jangan bahkan dilarang menggunakan slang, karena ya memang ini sebuah tulisan ilmiah yang baku, jadi kata-kata populer digunakan hanya untuk beberapa kelompok saja. Untuk yang keenam, jauhkan ungkapan-ungkapan yang using atau idiom. Dan yang ketujuh, jauhkan dari kata-kata bahasa yang artifisial. Selanjutnya pada penjelasan tentang apa itu paragraf dan bagaimana penggunaannya. Nah, pengertian paragraf tersendiri adalah unit terkecil dari sebuah karangan yang terdiri dari kalimat pokok atau gagasan utama dan kalimat penjelas atau gagasan penjelas. Pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif ini biasanya terletak di awal kalimat. Untuk yang kedua, paragraf induktif. Nah, paragraf induktif ini kebalikan dari paragraf deduktif. Paragraf induktif ini paragraf yang ditaruh di belakang. Untuk yang kedua, paragraf deduktif dan induktif. Paragraf deduktif dan induktif ini ditaruh dalam depan dan di belakang. Selanjutnya yang ketiga adalah paragraf tersebar. Nah, paragraf tersebar ini adalah kalimat utamanya yang tersebar di beberapa gagasan
keseluruhan paragraf. Lalu bagaimana cara menulis paragraf di dalam karya tulis ilmiah? Dapat kita pahami persyaratan-persyaratannya itu adalah yang pertama memiliki kesatuan, yang kedua dikembangkan atau pengembangan, yang ketiga kepaduan atau koherensi. Jadi dari paragraf 1 ke paragraf kedua itu memiliki kesinambungan. Keempat yaitu kekompakan atau kohesi, yaitu ketika dalam satu poin itu atau dalam satu paragraf harus diisi kalimat yang itu yang sama yang dibahas. Kayak contoh yang kalau kita bahas mawar ya jangan dalam satu paragraf tersebut kita bahas melati karena memang udah beda konteksnya. Nah lanjut, yang kelima pengembangan paragraf serta pemahaman penggunaan jenis paragraf seperti paragraf deduktif, induktif, kombinasi, dan deskriptif harus diterapkan dengan baik. Jadi penggunaan jenis-jenis tersebut juga harus dipahami betul, jangan kayak ya tahu-tahu deduktif, tahu-tahu induktif. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Bila banyak kesalahan saya mohon maaf. Sekian dari saya.